Di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Apakah kamu sudah mengenal media sosial seperti TikTok, Twitter, Facebook, dan Instagram? Nah, tampaknya kita semua sudah mengenal media sosial tersebut. Namun, ketika kita menggunakan media sosial tersebut, perlu menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya, media sosial memiliki banyak sekali manfaat yang signifikan. Misalnya saja komunikasi global, kamu bisa terhubung dengan temanmu dan siapapun, dimanapun, di seluruh dunia tanpa biaya tambahan. Yang kedua, ada informasi terkini, di mana platform media sosial seperti Twitter, LinkedIn, Instagram, dan TikTok memberitakan berita terkini dan update tercepat. Yang ketiga, ada mempromosikan bisnis dan branding. Banyak sekali bisnis yang berhasil meningkatkan visibilitas mereka melalui konten-konten strategis yang diupload di Instagram, YouTube, atau platform media sosial lainnya. Tentunya masih banyak lagi keuntungan lainnya merupakan manfaat platform media sosial. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada terkait beberapa resiko mengenai penggunaan media sosial. Contohnya, penyebaran hoax, lalu ada cyberbullying, dan juga kecanduan digital. Oleh karena itu, kita harus tetap kritis dan bertanggung jawab dengan penggunaan media sosial kita sehari-hari. Nggak jarang dan udah banyak peristiwa negatif yang terjadi di media sosial akibat penggunaan media sosial yang kurang bijak. Ada dua contoh peristiwa negatif di media sosial. Contoh yang pertama yaitu media sosial menjadi ajang tempat untuk pamer kekayaan. Seperti kasus yang dialami oleh Mario Dandi yang pamer kekayaan di media sosial. Dan kasus kedua yaitu media sosial menjadi tempat teror kepada Paus Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia. Beginilah tanggapan masyarakat. Untuk dampak ini ada dua, dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif itu bagi anak-anak dan penggunaan ini dan yang pertama itu dampak di segi penggunaan AI dan penggunaan video-video yang didapat. Dampak positifnya mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah menggambarkan benar ya, kalau pengguna medsos itu banyak yang belum bijak, bukan tidak bijak, belum bijak. Jadi mereka mungkin tidak menyaring benar-benar berita-beritanya, atau memang sengaja menyebarkan provokator seperti itu. Saat ini kan di Indonesia rasanya orang-orang tuh lebih senang lebih mudah terprovokasi. Untuk saat ini para pengguna sosial media menurut saya masih belum bijak dalam menggunakan sosial media itu sendiri, dimana untuk saat ini masih terlalu banyak anak-anak muda yang FOMO ikut-ikutan terhadap hal-hal yang mereka belum ketahui. Terkadang hal yang belum mereka ketahui ini dapat menyebabkan dampak negatif untuk para korban lainnya. Dan juga untuk saat ini para perempuan juga masih belum banyak yang bijak dalam menggunakan sosial media, karena masih banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia ini yang rusak rumah tangganya hanya karena mengikuti standar media sosial seperti standar TikTok yang mampu merusak rumah tangga dan juga keluarganya sendiri. Dan juga untuk saat ini untuk anak-anak juga memiliki dampak yang sangat negatif dalam penggunaan sosial media, bahkan bisa menjadi melawan orang tua, bisa luput akan waktunya bermain dengan game ataupun media sosial. Kita akan menjadi sejenis minder, atau intinya itu yang kaya akan dipuja-puja, yang miskin akan tetap menjadi miskin. Dan di dalam Islam sangat dilarang, karena pamer kekayaan itu adalah salah satu perbuatan
takabur. Selain dari peristiwa negatif yang sudah disebutkan, banyak hal positif juga loh yang terjadi dari penggunaan media sosial dengan bijak. Contohnya, kemudahan dalam mencari informasi mengenai beasiswa yang diselenggarakan oleh berbagai instansi yang ditujukan kepada calon pelajar yang berprestasi. Selain itu, media sosial juga bisa menjadi sarana pendidikan yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Contohnya, pemaparan materi di YouTube ataupun materi singkat lewat Reels Instagram. Lalu, bagaimana sih tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut? Saya untuk berbau fisik untuk masa depan itu, kalau saya lihat anak-anak muda itu selera dorongan dari kepribadian sendiri setiap daerah mulai maju. Pola berpikir anak-anak muda ini setiap kampus ada, dan kebetulan di Tirta Jaya ini di Kota Kembang ada suatu kampus universitas baru, kebanyakan semua dari mana-mana ada di sini, dan saya lihat sangat respon untuk masa depan. Mereka sendiri tidak melihat terdekat atau lebih jauh, karena itu tambah maju dan semangat untuk masa depan anak muda kita sendiri untuk membangun suatu bangsa dan negara kita sendiri. Itu aja. Saya setuju. Karena bisa dari manapun mencakup apapun. Tetapi banyak juga yang sisi negatif itu yang harus diwaspadai. Saya setuju, kalau bisa dia lebih banyak aja nih di Indonesia, kan banyak orang gak mampu ya jatuhnya. Jadi kayak pengumuman beasiswa itu sebenarnya harus disebarluaskan, terus kayak info lomba-lomba itu kan juga bisa lewat media sosial ya. Nah, di mana ada kasus lomba, ada naik daftar, jadi itu kayak buat ajang ngadu skill, ngasah skill mereka, biar di masa depan namanya generasi muda kan penerus bangsa ya Kak ya. Jadi kayak oh dia udah terlatih nih secara pengetahuan, tinggal pengimplementasiannya aja gitu. Terus kalau misalkan info beasiswa di online, dia daftar, otomatis kan nggak langsung dapat kan, pasti ada proses-prosesnya. Nah di situ para pemuda tuh tahu kayak, oh ini berarti harus ada proses. Jadi mereka bisa menggunakan platform media sosial sebagai bentuk mengasah skill, mengasah informasi, mengasah otak juga. Jadi kayak bisa mikir aja gitu. Menurut saya setuju bahwa media sosial menjadi sarana belajar online yang efektif. Karena apa? Mempermudah penggunaan, karena media sosial memiliki akses dari mana saja dan kapan saja, sehingga dapat membantu memperluas pengetahuan dan informasi terbaru.